Cukup lama menghilang dari hiruk-pikuk panggung hiburan tanah air, pasangan artis Amara dan Frans Mohede rupanya memiliki kesibukan tersendiri di rumah. Mereka mengurus sendiri 3 orang anak yang masing-masing bernama Mahijan Nathaniel Sambarana Aryantawira, Janitra Nathaniel Sambawikrama, dan Raja Swan Nathaniel Mohede. Kepada tim Insert Pagi yang menemuinya hari Sabtu kemarin di Jakarta, pasangan yang menikah pada tahun 1999 ini mengaku jika mereka pernah mengalami masa-masa di mana repotnya mengurus 3 orang anak. Karena mereka kan jaraknya umurnya 2 tahun 2 tahun tuh. Dari yang pertama, kedua 2 tahun, kedua, ketiga 2 tahun gitu. Jadi istilahnya mereka berkembangnya sama semua kan. Dari mereka bayi ya, yang paling kecil bayi ya, yang kakaknya masih bayi juga gitu. Iya. Jadi kerepotannya di situ gitu. Kalau misalnya yang satunya udah gede gitu, yang satunya masih yang satunya masih bayi kan bisa lebih meringankan gitu. Ini kan enggak gitu karena mereka barengan gitu. Program sih enggak ya, kebetulan memang dapatnya ya memang pas 2 tahun dan 2 tahun gitu. Kebetulan, jadi nggak program. Aja. Karena nggak tahu juga waktu kita nikah itu kan baru tahun keempat kita istilahnya marah hamil anak pertama. Jadi di tahun kelima pernikahan kita baru anak pertama kita lahir. Jadi ya nggak pernah programin apa-apa. Tahu-taunya pas sudah lahir itu tiba-tiba kok tiap 2 tahun sekali luar nih, wah gitu kan. Sekarang 4 tahun nunggu kosong. Dan gitu. Cowok semua gitu kan. Ya gitu, ribetnya juga kalau misalnya kalau misalnya lagi akur-akur gitu. Kalau lagi berantem ya berantemnya cowok gimana sih gitu. Ya dan seninya memang ya kita bersyukur sampai sekarang, sampai mereka sebesar ini sekarang memang kita ngurus sendiri. Iya. Jadi sambil kerja. Kerepotan yang dialami Amara dan Frans dalam mengurus 3 anaknya biasa terjadi ketika semua anaknya yang memiliki karakter keras saling tak mau mengalah satu sama lain. Namun situasi tersebut berangsur mulai berkurang seiring ketiga anaknya tumbuh dan berkembang. Tiga-tiganya keras ya, karena mungkin kitanya juga keras, jadi anak-anaknya juga kenceng semua. Jadi ya gitu, jadi nggak mau kalah ya. Kalau ngomong nggak mau kalah, tiga-tiganya tuh nggak mau kalah, ya kan? Kalau ngomong karakternya kayak gitu. Kalau yang paling gede ngerasa paling gede, yang paling kecil ngerasa semuanya untuk dia gitu kan, kayak gitu deh. Jadi ya gimana caranya kita tengah kadang mau jadi anak gede, kadang juga mau jadi anak kecil ya gitu kan. Jadi gitu. Kadang-kadang diam, kita nggak tahu dia kenapa ya kan, ditanyain enggak apa-apa gitu kan. Ya standar sih kayak anak kecil, cuman ya tadi basic karakternya mereka ya nggak tahu, mungkin karena bapak ibunya juga agak keras kepala gitu, jadi mereka juga kadang-kadang kita juga nggak bisa protes sih. Oh iyalah, iya bapak ibunya juga keras kepala sih. Ya kita harus ngaca sama diri kita sendiri sih kalau kayak gitu ya. Ya tinggal kita arahin aja. Iya kita arahin aja. Kalian hidup ya, kalau kalian mau jadi orang yang keras, tapi kan kalian harus tahu pelan-pelan, kita udah ngajarin gitu. Kalau kalian mau menjadi orang yang keras ya kamu harus siap, karena kan ada lingkungan, nanti ada lingkungan pertemanan, sekolah atau keluarga yang mungkin nggak nerima kalian gitu. Nah kalian antisipasi seperti apa kayak gitu. Udah mulai kita ajarin dengan versi level umurnya mereka. Kendati masa-masa repotnya mengurus 3 orang anak sudah mulai berkurang, Amara dan Frans tak menampik memiliki banyak cerita seru dalam mengurus mereka yang hingga kini tak bisa terlupakan. Mulai dari mereka yang pernah menggunakan jasa pengasuh bayi, hingga mereka harus mengajak anak ke lokasi pekerjaan. Iya, sempet pernah punya pengasuh tapi cuma sebentar waktu zaman anak pertama. Sampai jadi kita boyong-boyong kemana-mana gitu. Sisanya sampai anak kedua, anak ketiga, sampai hari ini kita ngurus mereka sendiri. Ya karena kebetulan kita punya waktu lebih. Cuman ya begitu deh, jadi ya kerja diajak, kemana-mana diajak. Jadi ya di situ kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu ya, sekarang udah nggak ribet. Dulu sih ribet banget emang. Harus bawa barang banyak banget gitu kan. Itu kita yang bawa sendiri gitu, belum ada yang disuapin, ada yang diiniin segala macam. Sekarang kan mereka udah mandiri, udah bisa sendiri semuanya gitu. Jadi ya udah nggak terlalu ribet sih. Setelah ketiga anaknya mulai tumbuh besar, Amara dan Frans yang ditanya apakah ingin menambah momongan lagi, keduanya pun kompak menjawab sudah tak mau memiliki anak lagi. Enggak. Itu nggak usah ditanya ke dia, ditanya ke aku bilang enggak. Dia kalau ngeliat orang hamilnya gue capek ngeliat orang hamil. Karena kan kalau ngeliat itu orang lagi ngenengin bayi gitu.
Nggak dia aja, aku juga begitu. Not again. Sama kali. Udah malas, udah nggak mau. Karena apa? Karena benar-benar kita ngurusin sendiri. Dari mereka baru masih merah sampai segede gini, itu kita ngurusin sendiri dengan keribetan aku syuting. Dia ada kerjaan lain, itu aku boyong-boyong semuanya. Jadi bukan kalau dilihat mungkin dulu di kamera ada atau di mana di infotainment, itu bukan pencitraan, itu beneran. Kalau di mall ketemu aku lagi teriak-teriak ke anakku, ini gitu. Itu bukan ibu tiri ya, ibu asli, tapi karena emang nggak ada asisten atau apa gitu yang bantuin kita ngurusin mereka, bener-bener tangan kita sendiri gitu. Jadi ya wajar aja kalau kadang-kadang emosi nggak bisa kita kontrol untuk anak-anak. Kerepotan dalam mengurus banyak anak bukan hanya dialami oleh pasangan Amara dan Frans Mohede saja. Tercatat sejumlah selebriti yang memiliki banyak anak juga mengalami situasi dan kondisi yang sama dengan Amara Frans. Sebut misalnya artis serta presenter Irfan Hakim yang memiliki 4 orang anak dari pernikahannya dengan Della Sabrina. Pasangan yang menikah pada tahun 2007 ini memang harus kerepotan dalam mengurus 4 orang anaknya yang masih dalam masa tumbuh kembang, yaitu Aisyah Maidina Hakim, Rakana Hakim, Raina Hakim, dan Syafis Jalu Hakim. Ada Irfan Hakim dan Della Sabrina. Ada pula Fenita serta Ari Untung yang kini telah memiliki 3 orang anak. Dan sama seperti Irfan, Della, Fenita dan Ari pun kerepotan dalam mengurus ketiga anaknya. Apalagi ditambah anak ketiga pasangan ini yang terbilang masih baru. Tentu kerepotan itu semakin dirasakan Fenita maupun Ari Untung. Selain pasangan Amara Frans, Irfan Hakim, Della Sabrina, dan Fenita Ari Untung, artis Joanna Alexander, Ratna Gali, Donna Agnesia, serta Meisya Siregar yang memiliki 3 orang anak juga tak luput harus kerepotan dalam mengurus anaknya bersama pasangan masing-masing. Kendati memang kerepotan, mereka tentunya adalah para orang tua yang merasakan kebahagiaan bagaimana serunya memiliki banyak anak. Dan perasaan Vero Walando, tepat di pertambahan usianya yang ke-27 tahun, Sabtu kemarin, Vero menggelar perayaan hari ulang tahunnya bersama orang tua, keluarga, rekan-rekan, serta para penggemar beratnya. Di hari bahagia itu, Vero mendapatkan 2 kesempatan meniup lilin ulang tahun dari teman-teman serta para fansnya. Vero sendiri merasa senang karena setelah 5 tahun berulang tahun di lokasi syuting, baru kali ini ia merasakan pertambahan umurnya di luar lokasi syuting. Baru kali ini nih bisa bener-bener bikin acara nih. Serius loh, Coach. Dari 21 bayangin. Ya? Iya. Nah, 5 tahun berturut-turut di lokasi syuting mulu ulang tahunnya. Kan biasanya tuh ulang tahun di lokasi syuting, terus sambil kerja itu pun cuman kayak apa namanya? Ya beli makanan terus kasih ke kru. Nah kalau ini memang betul-betul spesial, bisa ngerayain sama semua teman-teman, sama keluarga, sama partner-partner bisnis aku. Ada Datu datang jauh-jauh dari Malaysia sama rekan-rekan, terus ada Coach Rio juga gitu loh. Jadi sesuatu yang spesial lah, makna ulang tahun tambah tua aja. Enggak lah, maksudnya kalau ulang tahun itu yang pasti kita harus lebih dewasa lagi, lebih lebih bijak lagi, lebih berhikmat lagi. Semoga di umur yang baru ini pekerjaan semua dilancarkan, terus hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan juga dengan sesama lebih baik lagi. Bahagianya kemarin, Vero membuat pengakuan seputar kehidupan asmaranya. Kendati hingga saat ini belum memiliki kekasih, Vero sendiri sudah mencanangkan target menikah di usia 29 tahun atau 2 tahun lagi dari usianya saat ini.
Kalau untuk pasangan, ya nantilah kita lihat seiring berjalannya waktu ya. Maksudnya kan sekarang lagi fokus dengan kerja juga, pekerjaan kita lagi banyak-banyaknya. Kalau jodoh itu kan pasti Tuhan berikan kesempatan untuk mengenal lah siapa gitu kan. Jadi ya kita nggak terlalu dibawa beban atau nggak terlalu dibawa kepikiran banget. Yang penting selama pekerjaan semuanya lancar. Terus dengan hubungan dengan teman-teman baik, itu sih pasti adalah kesempatan untuk kenal sama cewek baru. Target pengennya sih di bawah 30 gitu loh. Cuman kita lihat lah nanti. Nanti kan ya teman-teman di sini teman-teman media udah ngikutin lah perjalanan karir aku dari dari awal, jadi udah tahu lah, nanti kita lihat aja. Kalau target sih pengennya sih sebelum 30.